Islam sebagai agama dakwah, Islam sebagai agama yang mengajak kita untuk amar ma'ruf dan nahi mungkar, senantiasa menjadikan kita ini sebagai umat yang terus bergerak, umat yang terus memperbaiki diri, dan umat yang harus menjadi contoh tauladan bagi seluruh umat manusia. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Ini ada di dalam ayat 110 surah Ali Imran. Kita sebagai umat yang terbaik. Kenapa umat Islam menjadi umat yang terbaik? Karena kepada kita umat Islam ini telah diwahyukan Al-Quranul Karim. Kitab suci kita adalah Al-Quran. Maka kita menjadi sebaik-baik umat. Maka sebagaimana Rasulullah SAW sebagai penghulu, sebagai pemimpinnya para nabi dan rasul, dia menjadi nabi dan rasul yang paling agung, paling mulia, disebabkan karena turunnya Al-Quran kepada beliau. Kalau kita sudah dinyatakan oleh Allah sebagai umat yang terbaik, khaira ummah, maka kita harus mendakwahkan Al-Quran. Kita harus beramar ma'ruf dan nahi mungkar dengan Al-Quran ini. Bahkan bukan hanya amar ma'ruf dan nahi mungkar, Allah Ta'ala menggunakan istilah wajahidhum bihi jihadan kabira, dengan tingkatan yang lebih tinggi, yaitu berjihadlah kamu wahai umat Islam dengan Al-Quran ini sebesar-besarnya jihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah dengan Al-Quran. Maka kita harus menyebarkan nilai-nilai Al-Quran. Maka dalam tantangan kita untuk mendakwahkan Al-Quran ini tidak kecil. Umat yang mendakwahkan Al-Quran ini, yang beramar ma'ruf nahi mungkar ini, kenapa dia menjadi umat yang terbaik? Karena umat yang terbaik itu membawa beban misi yang sangat berat sekaligus mulia, mengubah kehidupan umat manusia ini dari alam jahiliyah pada cahaya Islam, agar mereka tunduk kepada syariat agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, tunduk kepada syariat Al-Quranul Karim. Maka kita sebagai umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memiliki tugas yang sangat berat sekaligus mulia di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tugas yang berat ini pasti akan menghadapi rintangan yang sangat berat, karena kita hendak memoderasikan umat manusia ini. Bukan moderasi yang ditarik-tarik untuk menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah Ta'ala. Bukan moderasi supaya umat Islam toleransi dan tenggang rasa terhadap kemaksiatan. Bukan moderasi namanya kalau itu ditarik untuk membenarkan semua agama itu benar. Tidak. Ini yang harus kita pahami dari syariat. Maka dakwah Islam ini pasti akan dihambat, akan ditentang. Kalau kita berkomitmen bersama-sama untuk menegakkan syariat Allah, mendakwahkan syariat Al-Quran, mengajarkan nilai-nilai kebaikan, amar ma'ruf dan nahi mungkar ini kepada seluruh umat manusia, kita akan berhadapan dengan kekuatan yang membackup dan menjalankan bisnis-bisnis haram di atas muka bumi ini. Maka mereka akan hadang dakwah ini. Mereka akan ciptakan stigma yang buruk kepada Islam, kepada syariat Islam. Mereka ciptakan stigma yang buruk kepada syariat Al-Quran. Mereka ciptakan syariat stigma yang buruk kepada Nabi Muhammad SAW yang membawa Al-Quran ini kepada kita. Mereka akan berikan stigma buruk kepada umat Islam ini yang komitmen kepada agamanya. Maka disebarkanlah stigma Islam agama teroris. Padahal yang merusak dan menghancurkan umat manusia di dunia ini adalah mereka yang menjalankan bisnis-bisnis haram itu, yang per tahunnya tidak kurang 2.500 miliar US. Mari kita bermuhasabah. Bukan hanya mohon kepada Allah agar anak-anak kita menjadi anak-anak yang berhasil dalam kehidupannya, keluarga kita, keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, tapi kita harus bermohon kepada untuk jaga iman dan Islam kita, untuk jaga komitmen kita untuk berdakwah dan amar ma'ruf nahi mungkar ini dengan kekuatan yang ada, walaupun sedikit, dengan kontribusi sumbangan yang bisa kita lakukan walaupun sedikit, tapi kalau semua dihimpun menjadi satu, akan menjadi kekuatan yang besar, kekuatan yang dahsyat dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita sama-sama berkomitmen untuk menjaga semangat ruh dakwah dan amar ma'ruf nahi mungkar dalam setiap kehidupan kita.